Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sahla, Sabrina, Raza, dan Junior. Hari ini kami akan membahas tentang pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia dalam bidang pendidikan. Selamat menyaksikan. Salah satu dampak besar dari kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan adalah berdirinya sekolah-sekolah formal bergaya barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan ini sebenarnya menjadi bagian dari politik etis sejak tahun 1901. Namun, Belanda menerapkannya bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Belanda justru membatasi agar rakyat pribumi tidak memiliki pendidikan yang setara dengan orang Eropa. Mereka hanya ingin mencetak tenaga kerja murah yang bisa digunakan untuk kepentingan kolonial. Meski begitu, pendidikan ini membuka peluang bagi sebagian kecil kaum pribumi untuk memperoleh pengetahuan modern. Dari kelompok terpelajari inilah muncul berbagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial. Mereka mulai menyadari ketidakadilan dan berusaha menciptakan lembaga pendidikan sendiri yang benar-benar ditunjukkan untuk kemajuan bangsa, bukan kemajuan penjajah. National Undergraduate Institute Taman Siswa atau lebih dikenal sebagai Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang lahir sebagai upaya membangun pendidikan nasional di tengah kuatnya pengaruh kolonial. Lembaga ini didirikan pada 3 Juli di tahun 1922 di Yogyakarta oleh Surwadi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistem pendidikan kolonial. Pada masa itu, politik etis memang menyediakan pendidikan, tetapi sifatnya sangat diskriminatif. Rakyat jelata hanya diberikan kesempatan untuk bersekolah di tingkat dasar, sementara pendidikan tinggi hampir sepenuhnya diperuntukkan bagi golongan Eropa atau kalangan bangsawan. Melihat kondisi yang timpang ini, Ki Hajar Dewantara membangun Taman Siswa sebagai gerakan pendidikan yang menekankan kebebasan belajar, kesetaraan, dan semangat kebangsaan. Langkah Ki Hajar Dewantara tentu membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa khawatir. Karena Taman Siswa bukan hanya sekolah, tetapi juga simbol perlawanan intelektual terhadap ketidakadilan. Kekhawatiran itu memuncak pada tahun 1930 ketika pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan Wildescholen-Ordonnantie atau Undang-Undang Sekolah Liar. Aturan ini dibuat untuk mengontrol dan membatasi sekolah-sekolah alternatif yang tidak berada di bawah pengawasan pemerintah, termasuk Taman Siswa. Akibatnya, Taman Siswa sempat ditutup dan para gurunya dibatasi ruang geraknya. Namun, tekanan itu tidak menghentikan semangat perjuangan mereka. Taman Siswa tetap melanjutkan kegiatan pendidikannya secara diam-diam, menjaga api pendidikan nasional tetap menyala, meskipun berada dalam bayang-bayang kolonialisme. Selain Taman Siswa, muncul juga lembaga pendidikan alternatif lain yang menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial, yaitu Indosius Netherlands School (INS) Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. INS Kayu Tanam hadir dengan gagasan pendidikan yang berbeda dari sekolah kolonial. Alih-alih menanamkan kepatuhan pada pemerintah Belanda, INS menawarkan pendidikan yang humanis dan modern. Di sekolah ini, pembelajaran disusun sesuai kebutuhan rakyat, bukan kepentingan penjajah. Siswa-siswanya dibekali berbagai keterampilan praktis yang dapat membentuk karakter mandiri, kreatif, dan bebas. Melalui pendidikan seperti ini, Muhammad Syafi'i berharap para peserta didik tumbuh menjadi individu yang tidak bergantung pada bangsa lain, sebuah langkah penting menuju kesadaran dan kemandirian nasional. Stovia atau School Taught Opleiding van Indische Artsen dibuka pada Maret 1902 di Waldtevreden, Batavia. Sekolah ini didirikan karena kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap kurangnya tenaga kesehatan untuk menghadapi berbagai macam wabah penyakit. Namun lebih dari itu, Stovia justru melahirkan banyak tokoh penting pergerakan nasional. Salah satunya adalah Dr. Sutomo. Meskipun Stovia ditutup pada tahun 1927, warisan pendidikannya
tetap berlanjut melalui Geneeskundige Hogeschool dan kemudian menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Dengan begitu, jejak Stovia masih hidup hingga hari ini melalui Fakultas Kedokteran UI yang tetap berjalan menjalankan misi pendidikan dokter di Indonesia. Sistem pendidikan yang dibangun Belanda pada masa kolonial memberikan pengaruh besar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dari sistem inilah muncul golongan terpelajar yang kemudian menjadi penggerak pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Banyak lembaga pendidikan modern saat ini berakar dari sekolah-sekolah kolonial. Metode pengajaran bergaya barat seperti sistem kelas, kurikulum terstruktur, dan jenjang pendidikan juga menjadi warisan yang tetap digunakan hingga sekarang. Namun, pendidikan kolonial juga meninggalkan jejak ketidaksetaraan. Dampaknya terasa hingga kini dalam bentuk sentralisasi pendidikan di kota besar. Meski begitu, warisan tersebut kemudian diubah dan dikembangkan sehingga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia dalam bidang pendidikan. Sayang sekali ya sudah berakhir. Kita ketemu lagi ya nanti. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan.